perkenalkan nama saya Ajeng Pratiwi dari kelas 12 MIPA 6. Hari ini saya akan menjelaskan materi peluang kejadian bersyarat. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan peluang kejadian bersyarat? Nah, jadi kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Rumus dari peluang kejadian bersyarat ditulis seperti ini. Peluang kejadian B setelah kejadian A yaitu peluang B irisan A dibagi dengan peluang A. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh soal ini. Pada pemilihan ketua kelas, terdapat 9 calon, 4 laki-laki dan 5 perempuan. Di antara 4 laki-laki yang merupakan calon ketua, 2 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas. Dan di antara 5 perempuan yang merupakan calon ketua, 3 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Nah, untuk mempermudah penghitungan kita, saya buat tabel seperti ini. Calon ketua kan laki-laki dan perempuan. Kemudian saya bagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok yang masuk ranking 10 besar dan kelompok kedua yaitu kelompok yang tidak masuk ranking 10 besar. Untuk laki-laki yang masuk ranking 10 besar berapa? Laki-laki kan ada 4. Yang masuk ranking 10 besar itu kan 2 orang. Berarti yang tidak masuk ranking 10 besar itu sisanya, yaitu 2 orang. Kemudian perempuan itu di sini ada 5 calon. Yang masuk ranking 10 besar itu ada 3 orang. Jadi yang tidak masuk ranking itu sisanya yaitu 2 orang. Karena jumlah perempuannya di sini ada 5 orang. Nah, di sini kita akan menentukan peluang yang terpilihnya laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Di sini kan peluang kejadian B setelah kejadian A. Nah, berarti mana dulu nih yang harus terpenuhi? Yang masuk ranking dulu yang harus terpenuhi karena dia A-nya. Jadi, kejadian A-nya itu merupakan kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar, sedangkan kejadian B-nya adalah kejadian yang terpilih laki-laki. Nah, sekarang kita cari NA dan NB-nya. NA itu banyaknya kejadian A, berarti banyaknya yang terpilih masuk ranking 10 besar. Di sini yang masuk ranking itu 2 laki-laki dan 3 perempuan. Berarti NA-nya itu 2 ditambah 3 yaitu 5. Nah, sekarang kita cari NB-nya. NB itu banyaknya yang terpilih laki-laki. Berarti banyaknya jumlah laki-laki, yaitu ada 4. Jadi, NB-nya adalah 4. Kemudian, kita tentukan nilai B irisan A-nya. B itu kan banyaknya yang terpilih laki-laki. Dan A adalah banyaknya yang masuk ranking 10 besar. Jadi, B irisan A adalah banyaknya laki-laki yang masuk ranking 10 besar. Nah, yang mana nilai B irisan A-nya? Itu yang dibulatkan warna kuning. Itu merupakan banyaknya nilai B irisan A. Nah, sekarang kita tentukan nilai NS-nya. NS itu nilai total orang yang mencalonkan sebagai ketua, yaitu 4 ditambah 5. Jadi nilai NS-nya adalah 9. Sekarang kita tentukan peluang B setelah A. Peluang B setelah A terjadi itu adalah peluang B irisan A dibagi peluang A. Peluang B irisan A berarti NB irisan A dibagi NS, yaitu 2 dibagi 9 atau 2/9. Kemudian peluang A itu NA dibagi dengan NS. Nah, jadi 5 kita bagi dengan 9 atau 5/9. Ini kan masih pembagian pencacahan. Sekarang kita ubah jadi perkalian biasa. 2/9 dibagi 5/9 kan sama aja dengan 2/9 dikali 9/5. Nah, 9 kan sama-sama bisa dibagi. Jadi 9 dibagi 9 kan 1. Jadi hasilnya adalah 2/5. Jadi 2/5 ini adalah peluang B setelah A, yaitu peluang terpilihnya laki-laki yang masuk 10 besar.